Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lira News Channel. Jumpa lagi bersama kami pasukan Menang Banyak, obrolan apa adanya penuh makna. Seperti biasa kami hadir untuk membawakan isu-isu yang paling mutakhir untuk diketahui masyarakat luas. Dan kali ini pasangan tetap kami, jurnalis senior sebelah kanan saya, Ishak Mardosi, dan sebelah kiri saya, Fatur Rahman Fadli atau Cak Ong. Kita masih akan membahas persoalan Joko Widodo, di mana di akhir jabatannya tidak sepi dari pemberitaan. Banyak sekali masalah yang harus diselesaikan karena tuntutan masyarakat begitu besar terhadap kejujuran Joko Widodo berkaitan dengan ijazah yang diduga palsu. Kira-kira ini, Bang Dosi, kasus ijazah Jokowi ini akan berakhir seperti apa? Ya, menurut saya ini berakhir nggak ada apa-apa, berakhir biasa aja. Jadi kalau ibarat sinetron itu happy ending. Happy ending. Apa ukurannya? Ukurannya karena sejauh ini bukti-bukti yang disodorkan atau asumsi atau mungkin tuduhan yang disampaikan oleh anti Jokowi itu menurut saya nggak bisa dibuktikan. Jadi hanya sekedar kalau meminjam istilah Prabowo itu omong-omong aja. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dari aspek hukumnya gitu. Ketika kita bicara jasa palsu, ya mana bukti? Sejauh ini kan memang udah dihentikan kan? Ini memang tidak terbukti. Tapi penghentian itu dirasa tidak adil karena tidak melibatkan para pihak. Ya itu persoalan politis ya. Kalau adil dan tidak adil itu mungkin di pihak Jokowi itu adil, di pihak anti Jokowi itu tidak adil. Jadi, ukurannya relatif gitu kalau itu. Cuma kalau ditanya apakah ini happy ending, pasti. Pasti happy ending ya. Gimana menurut Cak Ong? Kalau Jokowi begini. Kalau menurut saya nggak begitu ya. Gimana? Saya itu pakai ukuran-ukuran yang normatif ya dalam tata cara kita bernegara gitu. Bagaimana mungkin seorang satpam saja, calon satpam atau pesuruh sekolah itu ditanya ijazahnya, dan ijazahnya itu palsu, asli, bukan buat di pramuka. Bagaimana kemudian nalar sehat kita diputar balik, beli ijazah di pasar pramuka. Jadi indikasi bahwa ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka itu cukup kuat. Sekarang apalagi semakin hari semakin banyak bukti-bukti baru yang menguatkan bahwa ijazah itu dibikin di situ di pramuka itu. Bahkan ada seorang profesor yang ngancam yang ngancam Mas Suryo ya. Suryo bahwa Paiman Wamendes itu mantan Wamendes lagi. Coba bagaimana itu? Ya. Jadi kita itu harus belajar lah menjadi bangsa yang beradab gitu kan. Karena tingkat peradaban suatu bangsa itu sangat tergantung pada respons kita, kualitas respon kita terhadap apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita sebagai bangsa yang beradab masih melakukan tindakan yang tidak beradab, coba itu kan sangat tidak terdidik itu, memalsukan Lalu kemudian orang yang seperti itu tuh kita serahkan amanat bangsa yang sangat besar dengan kompleksitas persoalan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita berharap negara ini menjadi lebih baik? Itu berbahaya bagi generasi mereka. Nanti anak-anak saya nggak mau sekolah, nggak mendapatkan ijazah yang asli. Alah ya, aku kan sudah pintar. Ngapain sekolah sama Pak Jokowi aja? Bikin itu kan? Di pramuka. Di pramuka. Ya tapi sekarang udah nggak ada. Bikin di mana lagi? Nah, itu bisa aja muncul lagi nanti rekreasi. Itu loh bahayanya bagi pendidikan generasi muda. Saya ini juga pengajar ya. Ya, tapi kan itu nggak bisa juga. Nggak bisa, itu kan seolah-olah udah terbukti. Kalau sudah terbukti, oke lah pernyataan itu. Ya makanya harus dibuka kembali. Ini kan baru asumsi. Kasus itu harus dibuka kembali. Kan mereka para TPUD itu, TPUA itu kan menuntut agar polisi kembali membuka kasus penyalahgunaan ijazah palsu itu untuk kepentingan dia berkuasa. Ingat tiga tahap tuh. Wali kota, wali kota Solo, kemudian DKI Jakarta, presiden. Ya. Ini bangsa yang kalau dikatakan 70% IQ-nya jongkok itu ya benar itu. Masa urusan begini nggak clear gitu ya.
Ya. Itu bahaya sekali dan itu penghinaan terhadap akal sehat kita berbangsa. Kita dulu melahirkan banyak tokoh-tokoh yang juga punya ijazah loh. Ya, oke. Tapi selama nggak bisa dibuktikan, menurut saya sih nggak bisa. Mana Itu mungkin cuma bisa dibuktikan. asumsi. Mana mungkin bisa dibuktikan ketika proses hukum pun sudah dibegal di tengah jalan. Penyelidikan alasannya begini. Kan tadi rasional. Jadi persoalan pidana itu tidak bisa dong disubstitusi menjadi persoalan perdata. Oke. Sebaliknya kalau ada persoalan perdata lalu kemudian menimbulkan ada unsur-unsur pidana, itu menjadi pidana bisa. Tapi nggak bisa persoalan pidana dibelokkan ke persoalan perdata. Itu hukum besi di dalam penegakan hukum kita. Tapi sejauh mana nih Bang Dosi, kelompok pro Jokowi ini yakin bahwa endingnya adalah pihak Jokowi yang menang dan pengadilan pasti akan diyakini, pengadilan akan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Ya. Nah, sejauh mana itu bisa bisa terbukti? Sebenarnya sih indikasinya gampang ya. Begitu isu ini muncul, banyak serangan kan, banyak serangan yang misalnya dari segi skripsinya palsu, kemudian tempat KKN-nya semua serang. Nah ini belakangan ini ternyata ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Dari dulu isu ini kemana? Jadi seolah-olah ini disimpan gitu loh. Habis ini, habis ini. Itu jadi kenapa nggak dari dulu ini muncul isu ini? Itu loh. Ya. Itu kan bisa kita baca bahwa memang ini kayak ada gerakan gitu, gerakannya. Ya mungkin kata orang ini sengaja dipelihara mungkin ya. Jadi biar isu ini tetap hidup. Jadi satu-satu. Mungkin habis ini ada lagi. Contoh mungkin bahwa pendaftarannya di KPUD itu tidak sah. Bisa jadi. Kita lihat aja. Alurnya terbaca seperti itu ya. Jadi ini by design menurut Anda ya? Ya, jadi dari situ kita bisa simpulin bahwa memang ya Jokowi ya dalam hal ini santai-santai aja. Orang santai tapi belepotan itu. Ya, kalau itu di luar ini itu kesehatan itu. Jadi artinya apapun skenario yang akan dilancarkan oleh kaum oposisi itu pro Jokowi tetap yakin dalam posisi yang menang. Bagaimana dengan kondisi hari ini semakin banyak orang-orang PDIP, semakin banyak orang-orang yang tadinya pro Jokowi kemudian speak up bicara. Ya terakhir Betor Suryadi, dia kan orang PDIP yang dari awal juga mendukung garis keras Jokowi gitu loh. Itu akan semakin banyak itu. Justru itu, kenapa dari dulu dia nggak ngomong? Siapa gitu? Jadi kan dia juga menggaduh-gaduhkan persoalan. Dulu ada sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut saya jadi kayak ada kecurigaan gitu loh. Kenapa dari dulu dia kok diam aja? Kok diam aja? Ini tiba-tiba ngomong. Jangan-jangan bahwa ini memang ada grand design itu loh. Bahwa memang habis A, B, C, jadi udah di set sampai mana? Kalau saya sih melihatnya tidak demikian, gitu kan. Ini memang gejala alam ya yang membuat bahwa kasus ini harus dibuka terang-terangnya. Mengapa demikian? Karena memang tidak pantas lah. Itu misalnya kan ada seorang Andi itu ya? Andi Wijayanto? Bukan. Yang mana? Yang menempelkan. Oh, yang menunjukkan orang PSI. Iya, orang PSI. Dian Sandi. Ya, Dian Sandi. Mungkin dia mau mencari vote ya di mata Jokowi misalnya. Ini lo asli. Karena itu kemudian orang seperti Suryo yang memiliki kemampuan di bidang IT itu ya kan, dan analisis itu forensik, digital forensik, ada keganjilan gitu loh. Saya rasa ini hanya bertepatan saja waktu-waktunya. Nah, karena itu kemudian dengan ilmunya dia mencandra, ini kok ada ganjil. Kan kalau orang berilmu itu kan dia bersinar, memancarkan cahaya ya, cahaya ilmunya. Ini kok ganjil gitu. Jadi artinya tidak ada grand design ya dari tidak seperti apa yang dituduhkan ini kan prejudice. Emang apa kira-kira punya grand design apa ini kau? Justru kalau saya jadi anti Jokowi ya, harusnya bisa dong membaca ini. Membaca apa? Kalau saya bocorkan sedikit nih sebagai pro Jokowi, ya
Mungkin juga bahwa ini settingan Jokowi juga. Settingan Jokowi. Apa? Wah, menarik ini. Apa ini? Motifnya apa Jokowi? Dia terpopuler gitu. Dia memelihara isu ini terus-terusan sehingga nama Jokowi itu tetap menyala ada, terus di media. Dikaitkan dengan anaknya Gibran. Jadi ini saya kasih bocoran sebenarnya. Apa memang demikian? Ya menurut saya yang paling logis justru itu. Jadi Jokowi berkepentingan di kegaduhan ini ya? Kegaduhan yang terpelihara terus-menerus, berkepentingan. Yang kegaduhan sebenarnya memang dia. Bisa ya, bisa enggak. Bisa aja dia dimanfaatkan. Jangan salah, ini permainan politik tingkat tinggi kan. Iya. Namanya konspirasi itu. Ya bisa enggak. Konspirasi teori. Dia lihat ini cocok dimainkan untuk memelihara isu sampai nanti 2029. Nah, ini sebentar. Ya, dari pihak pro Jokowi itu dia menciptakan isu sepengetahuan orang oposisi atau tidak? Justru enggak. Tidak sepengetahuan. Artinya Roy CS bukan dibayar sama Jokowi, bukan ya? Justru dia di apa? Dalam tanda kutip diperalat lah ya. Diperalat ya. Berarti dia nggak nyadar kan? Gitu. Bisa nggak Jokowi dituduh menciptakan kegaduhan dengan teori tadi? Artinya kan ini memelihara dan merawat kegaduhan supaya ada terus sampai 2029. Maksudnya iklan gratis gitu ya? Boleh nggak? Itu bisa nggak dipidanakan? Bisa dong kalau kemudian ditemukan bukti bahwa Jokowi itu melakukan itu. Memperalat itu. Lagi-lagi harus ada bukti kan? Iya, makanya gini. Yang kecurigaan kita itu, kenapa persoalan kayak gitu aja Jokowi sudah tunjukin 1 menit, kenapa dia tidak lakukan? Ya karena dia punya kepentingan. Justru itu. Iya, kalau itu benar, maka dia juga sebenarnya bisa dianggap sebagai perusuh. Nah itu makanya. Silakan digugat. Pasal kerusuhan itu silakan diajukan, tapi dia punya argumen. Tapi kan nggak bisa dibuktikan. Nah itu dia selalu berlindung di balik pembuktian, bisa atau tidak. Selama nggak ada bukti ya itu namanya tuduhan. Iya tuduhan. Tapi kan kemarin itu oleh Laboratorium Forensik Kabar Eskrim atau oleh Risma. Dia sebenarnya tidak punya otoritas untuk mengatakan ini palsu ini sejati. Ya. Jadi pembuktiannya harus di pengadilan dong. Itu tidak sesuai dengan KUHP. Ya. Menurut ahli hukum bahwa tindakan laboratorium forensik di. Oke, kalau kan lagi-lagi kalau memang tidak puas itu silakan ke putusan yang lain kan bisa. Nggak bisa dong, itu jangan dibuntuin dong. Itu kan proses hukum. Enggak, kalau misalnya nggak puas sama Baris Krim, laporkan ke Propam. Kan bisa. Alurnya begitu ya? Iya dong. Oke. Atau bikin gugatan baru kan bisa. Nah, ya bisa. Sebenarnya kan sekarang juga masih dilakukan oleh kelompok seorang pakar hukum yang di Semarang itu kan. Udip ya. Yang kesini dulu. Yang laporin ke ini Pengadilan Sleman. Iya. Muhammad Taufik. Taufik ya? Iya, Muhammad Taufik ke Sleman. Menggugat KPUD juga. Iya, gitu. Itu dosen ya? Dosen. Lawyer. Lawyernya Pak. Jadi apa yang dilakukan itu benar juga. Kalau kemudian melibatkan KPUD Solo ya. Karena yang pertama melakukan katanya dokter Adil. Kok sampai Jakarta jadi insinyur? Ini kan nggak lucu gitu. Kecuali dia sekolahnya 2 memang. Gitu. Ya. Kalau pro Jokowi yakin bahwa kasus ini tetap akan dimenangkan oleh pihak Jokowi, apa sih ukurannya? Sementara fakta di lapangan, masyarakat yang semakin sadar itu makin banyak. Pejabat yang makin sadar juga banyak. Apakah Pak pro Jokowi ini memang sudah memegang orang-orang di kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahkan hakim, sehingga yakin bahwa ini nggak akan tembus gitu? Ini yang membuat alasan Duci itu tidak rasional. Ya makanya kita pengen dengar alasannya. Justru pernyataan bahwa semakin banyak yang sadar itu seolah-olah menggiring bahwa anti Jokowi itu semakin banyak. Padahal menurut saya enggak, masih lebih banyak pro Jokowi kok. Bagaimana kalau dari segi politisnya ya. Sehingga kalau dia secara politis diuntungkan, maka biasanya secara politis ya hukum itu cenderung mengikuti kalau ini yang menarik lagi ya. Kesaksian
dari atau pernyataan dari Pak Paiman itu. Hmm. Pak Paiman itu kan mengatakan bahwa dia tidak punya bisnis fotokopi, bisa percetakan di situ. Ya di Pramuka. Di Pramuka, ya kan? Padahal ada yang mendatangi ke Pramuka bahwa dia benar tidak benar punya rekan-rekan di sebelah-sebelahnya. Pak Paiman punya di sini gitu. Ya. Kalau ya Pak Paiman tapi akhirnya kemudian minta maaf ke Roy Suryo. Artinya mereka sudah mulai sadar bahwa pembelaan terhadap Jokowi ini sudah mulai agak berubah strategi lah, nggak terlalu frontal lagi. Berubah strategi atau sudah mulai menyadari bahwa mereka keliru, ya seputar itu. Kemudian Pak Kasmujo juga sudah berani bicara terus terang bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsi. Berbalik 180 derajat dengan pengakuan, bukan pengakuan waktu itu kan hanya klaim Jokowi aja yang ke Pak Kasmujo ini loh dosen pembimbing dan ketawa-ketawa seperti itu. Jadi itu berubah 180 derajat. Itu kan kesadaran yang muncul tanpa rekayasa dan itu dari hati nurani mereka. Bagaimana mungkin pro Jokowi masih yakin bahwa ini masih punya kekuatan lebih banyak? Tolong beri keyakinan kepada kami yang netral ini. Dia nggak netral. Bukan nggak netral. Saya itu apa adanya. Analisis berdasarkan fakta-fakta, Pak. Ya sebenarnya sih gampang ya, sederhana. Kalau misalnya nih yang bisa mematahkan ini semua itu kuncinya di satu orang. Siapa itu? Megawati. Kenapa Mbak nyeret-nyeret Mega? Iya dong. Megawati apapun pernyataannya ya, misalnya pro atau anti, maka itu dia. Kuncinya di situ. Apakah karena Jokowi itu dimajukan oleh PDIP? Jelas. Jadi PDIP merasa bertanggung jawab, harus bertanggung jawab gitu maksudnya. Ya, dan secara secara administratif, secara logika, ketika Mega ngomong misalnya nih, ya betul bahwa ijazah Jokowi asli, maka orang secara sadar pasti mengakuinya. Sebaliknya, ketika misalnya Mega ngomong, ya betul kami salah, ijazah Jokowi itu palsu, maka itulah yang terjadi. Jadi tergantung Mega. Sebenarnya di Mega. Sebenarnya Mega itu tahu nggak bahwa ijazah Jokowi itu palsu pada saat itu? Karena kan itu kan seolah-olah udah palsu. Kalau pernyataan kayak gitu. Kalau dilihat perjalanan kasus sampai hari ini dan pengakuan yang muncul belakangan ini, Megawati tahu persoalan ijazah Jokowi, tapi belum pada kesimpulan asli atau palsu. Dia pada saatnya pasti akan bicara. Makanya kelompoknya Jokowi tenang-tenang aja. Betul. Karena ibaratnya ini bola ada di tangan pro Jokowi, ada di tangan Mega, dan PDIP tahu persis gitu. Makanya kalau begitu PDIP terlibat dalam pembohongan itu. Hari ini ya tidak bisa. Kalau misalnya bohong, ya kan? Jadi dia harus bertanggung jawab dong. Betul. Tapi pertanyaannya, anggap dia bohong PDIP-nya, apakah dia mengaku? Nah itu persoalan lagi, ya kan? Jadi memang cukup rumit, Mas Wi. Bukan juga rumit. Pro Jokowi menyandra menyandra PDIP dan Megawati, maka mereka merasa di atas angin. Seandainya ijazah itu palsu, gitu kan? Iya. Kalau asli, beneran asli, gimana? Ya aslinya dari mana itu kan? Itu yang problematik. Apalagi tim DPD DKI Jakarta ini, DPD ya. KPUD, DPD, PDIP, DPD ya. DPD. Nah DPD Jakarta yang di Kopras itu, yang sering disebut kan Kopras itu. Ya dia kan yang mengurus itu secara administratif, ya kan? Artinya dia itu jelas betul bahwa ijazah Jokowi macam apa itu dia tahu kan, apakah palsu atau atau paling tidak menjadi tahu di kemudian hari. Bisa aja dulu dia ya udah yang penting itu kan. Jadi gitu ya, karena dia tidak mau juga kan. Pasti harus tapi ada ganjilan katanya karena surat nikah terus ijazah SMA sama semua fotonya kan mestinya nggak sama dong. Ya, itu yang menjadi pertanyaan KPUD. Ya, kalau melihat dari wawancaranya Pak Beto, jadi jadi di situ tersirat
kenapa foto SMA-nya, SMA, surat foto nikah, foto yang ada di ijazah UGM itu fotonya sama. Itu sebenarnya kunci bagi tim anti Jokowi Iya. untuk membuktikan itu. Ketiga poin itu tadi, kenapa bisa sama, dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Tapi di ijazahnya itu kan nggak sama itu kayaknya. Di mana? Di ijazah yang ditulis oleh Jokowi Undercover 2. Sama? Enggak sama. Dengan apa? Antara mana dengan mana? Dengan UGM. Jadi SMA, kan ini SMA 6 tuh. Itu yang ditulis di ini. Ya itu fotokopi, kalau fotokopi bisa nih. Tapi ini kan yang bicara tadi kan KPUD. Ada keraguan, ada pertanyaan, kenapa fotonya seragam? Dari SMA, TK, KPUD Jakarta kan? Ya, waktu itu kan, sehingga itu menjadi semacam duri dalam daging gitu kan, sehingga muncul hari ini dan kemudian Pak Bitor speak up. Sebenarnya makanya kalau tim oposisi itu lebih jeli, bisa dikejar KPUD. Ketika itu kan ada LSM kan, pengawas pemilu itu, apa namanya? JPRR ya, Jaringan Pengawas Pemilu, Jaringan Rakyat itu ya. Itu digali, terus di situ ada lagi ya, kalau polisi mau menyidik mencari keterangan yang lebih ini, itu dalam keterangan wawancara Bitor, Bitor Suryadi, yang mantan aktivis Yayasan Pijar itu, ini ada keterangan bahwa Hadar Gumai itu juga meragukan itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya tidak solid juga di tingkat KPU gitu ketika Gubernur. Bukan gubernur. Pusat Presiden. Dia Hadar Gumai jadi komisioner KPU. Komisioner waktu itu. Nah, itu hadiah kan? Mestinya juga harus dididik dong di mereka itu. Sebenarnya Pak Gumai apa yang menjadi kekhawatiran Anda kemarin? Kata Bitor begini-begini. Sebenarnya apa? Kan bisa dilakukan itu. Ya, itu tugasnya oposisi dong untuk mengorek itu. Ya, kalau Pro Jokowi kan tinggal menunggu aja. Uang dalangnya. Mana buktinya? Kalau indikasi tadi benar, dalangnya ada di sini kok. Jadi dia tinggal melihat dari atas. Oh ini loh orangnya. Saya tidak tahu ya, apakah situs KPUD itu atau situs KPU Pusat itu juga mencantumkan ijazah dari seorang kandidat gubernur. Sepertinya enggak sih. Enggak ya? Dia cuma persyaratan formal aja kan. Dia cuma dibikin persyaratan tamat SMA minimal kan gitu. Jadi dokumen namanya tidak ada. Tidak. Kalau di bisa melakukan mungkin ada. Tidak diupload. Tidak diupload. Sebenarnya harus diupload. Kenapa? Ini dari prinsip apalagi ini persoalan ya, sudah melahirkan persoalan. Itu lagi-lagi tugas anti Jokowi. Enggak dong. Itu kan ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Mestinya kita kita sebagai wartawan harus mendapatkan hak untuk melihat ya. Mestinya ya kan. Iya. Buat anti Jokowi ini, kenapa sih pembuktian ijazah Jokowi itu menjadi penting, dan apa dampaknya sih sebetulnya kalau misalnya ijazah itu ternyata palsu? Ke depan seperti apa yang dikhawatirkan oleh para anti Jokowi? Ya, saya kira kita harus mendidik anak-anak bangsa ini secara benar ya, mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Nah, hukum mengatakan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan menjadi pejabat publik, misalnya kan, yang melalui PKPU itu loh, apakah dulu saya kan pernah nyalek kita kan. Jadi dikumpulkanlah ijazah sempat ini butuhkan kan. Itu untuk kepentingan administratif bahwa orang ini benar nih sekolahnya, ya kan? Sekolah benar. Kalau kita memilih orang yang tidak sekolah, misalnya, sekolah itu kan ijazah itu kan tanda orang sekolah. Bukan tanda orang berpikir. Kata Rocky ya. Rocky bilang bukan tanda orang berpikir. Terus kenapa dipersoalkan? ya harus dipersoalkan karena itu syarat administrasi negara namanya. Jadi di dalam kehidupan berbangsa dalam negara ini kita juga dipelajari atau diajarkan tentang hukum administrasi negara. Iya kan. Minimal SMA kan dia udah lulus. Syarat itu kan kalau benar ijazahnya. Tapi kalau palsu, nah ini SMA diperlakukan lagi nih. Kan udah menular kan dari ijazah UGM sekarang
bisa SMA, nanti SMP-nya palsu. Ya malah siapa namanya itu yang nulis Jakarta Undercover, Jokowi Undercover. Bambang Tri. Bambang Tri juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ya betul, nanti habis itu. Nah, sebentar lagi mereka akan menyiapkan apa kali ya? Menyiapkan serangan baru ya. Ada Gibran. Lihat nih, habis ini ada lagi. Ya. Gibran paling ini. Ini kan sebenarnya ada clue yang sangat menarik buat kaum oposisi bahwa kalian itu sebenarnya sedang dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk kepentingan Jokowi juga. Gitu. Iya, lah iya, Kalau gimana? yang terjadi betapa bodohnya ya. Ya. Nggak usah jauh, jangan dilawan ini ya kan. Asik juga. Ini jangan-jangan anak bisa Doci aja ini. Loh, ini baru sekian persen yang dikeluarin. Oh. Ini baru sekian persen, masih banyak lagi rahasia-rahasia yang bisa dia munculkan atas kegaduhan selama ini. Jadi ini orang dimanfaatin aja. Kita ini dalam, bukan wayang. Jadi Iya. maksud Anda Roy Suryo, siapa namanya lagi? Siapapun lah termasuk Anda juga. Siapapun yang terjebak di permainan itu ya. Iya. Waduh, gawat juga ini Dos. Nah, begitu Dos. Itu namanya propaganda. Nah, cari dong. Sekarang cari pasal yang bisa untuk menjerat ini strategi ini. Nah, artinya apakah ini bisa dituduh Ini kan sebagai pencipta kegaduhan atau tidak? Karena beliau ini pro Jokowi, maka berbahaya juga ini. Enggak, bukan berbahaya, justru kita berterima kasih. Ternyata itu. Jadi kasih bocoran ya. Ini kan ini kan adu strategi, adu kepintaran, adu kecerdasan gitu loh. Kalau kaum oposisi merasa cerdas setelah mendapatkan sinyal seperti ini, ya bagaimana pertarungannya? Bukan berkutat di persoalan itu aja yang tidak ada kemajuan. Seperti itu kan? Iya, gitu. Dikasih dipur dikit dah biar agak imbang. Iya. Jadi ada bocoran juga dari setengah. Iya. Itu yang membuat yakin ya, Dos ya. Yang membuat Pro Jokowi yakin. Jadi sebenarnya orang-orang anti Jokowi ini dimungkinkan ya dimanfaatkan oleh Jokowi atau mereka memang dapat proyek dari Jokowi untuk iklan. Kalau menurut saya sejauh ini mereka nggak nyadar kalau mereka itu dimainkan. Jadi iklan gratis dong. Ya. Jadi terhadap orang-orang ini yang polos-polos ini mengikuti ya bisa jadi, tapi kalau dia memperoleh keuntungan politik dari situ mungkin juga. Misalnya nih Rismon, Roy Suryo, dengan kasus ini kan mereka jadi terkenal. Mungkin syukur-syukur 2029 jadi wapres caleg itu caleg dulu dah. Berarti mungkin mereka investasi hari ini ya. Bisa jadi. Ya itu. Misalnya kayak Rismon. Dia ngarang nih. Dia nyalek nanti di Tapanuli Sono pasti kalah. Kenapa? Karena mayoritas Tapanuli Jokower semua. Masa Jokower? Ya iyalah, udah ketahuan ya. Dari hasil pemilu juga kita. Dan coba-coba beliau nyalek pasti kalah. Jadi mungkin nggak orang-orang ini dibiayai oleh opung? Enggak. Justru tuh dibiarkan sama opung sendiri gitu. Jadi alami, kelihatannya alami, ternyata artifisial gitu. Apa kata opung itu dalam konteks ini? Pernah dibilangin apa? Bodoh apa? Bodan. Bukan. Kampungan. Oh, kampungan. Yang pernah kan kita bahas istilah kampungan itu. Iya. Makanya dengan sangat yakin mereka tanpa beban ya ngomong seperti itu karena sebetulnya kuncinya ada di sini. Nah, ini tugas kaum oposisi untuk melawan kampungan ini. Tidak hanya kampungan, ibaratnya gini. Ibaratnya ini kaum oposisi sedang dieksploitasi dan dieksplorasi. Kalau versinya Bahlil itu dia mengeksplorasi dan mengeksploitasi Raja Ampat. Di Jakarta, kaum oposisi dieksploitasi oleh kaum Jokowi. Waduh, kacau ini. Ini catatan untuk kita semua. Jadi ya. Yang menang banyak siapa? Yang menang tetap akal sehat. Iya. Intinya happy ending. Tapi kalau menurut saya, set ending ketika hukum ini tidak tegak ya, maka mungkin saja Jokowi bisa merasa happy ending. Tetapi bukan merasa, yakin mereka. Yakin. Bukan merasa lagi gimana? Kacau. Ini kan tantangan untuk kalian. Oke, baik, terima kasih atas pembicaraan malam pada sore hari ini Bang Dosi, Bang Caong. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.